Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini akan membahas tentang kelenjar suprarenal atau kelenjar adrenal. Nah, pertama kelenjar adrenal ini dia memiliki dua lapisan yaitu korteks dan medula. Korteks itu yang mengelilingi medula. Korteks ini itu ada pada bagian luar, sedangkan medula pada bagian tengahnya. Ya. Kemudian suprarenal ini dikelilingi oleh sebuah kapsul. Ya. Nah, pada bagian korteks itu dia terdapat tiga zona ya, sudah biasa, zona glomerulosa, fasciculata, dan reticularis. Mereka ini itu dinamakan berdasarkan bentuk selnya masing-masing. Pada zona glomerulosa, bentuk selnya bulat-bulat seperti glomerulus. Kemudian pada zona fasciculata dia bentuknya bervesikel atau berkelompok-kelompok. Kemudian zona reticularis dia bentuknya seperti jaring-jaring. Nah, yang pertama pada zona glomerulosa, ya, dia memiliki bentuk sel-sel yang mirip dengan glomerulus, ya, bulat. Nah, kemudian sel-selnya ini dia seperti ada putih-putihnya, ya. Ini putih-putih. Nah, dia itu adalah lemak. Kenapa dia berisi lemak? Karena zona glomerulosa ini dia berfungsi untuk menghasilkan hormon mineralokortikoid atau aldosteron. Nah, padahal aldosteron ini dia kan hormon yang lipofilik, sehingga dalam pembuatannya dia itu membutuhkan bahan baku yaitu kolesterol atau lemak. Kemudian selanjutnya yaitu zona fasciculata. Nah, pada zona fasciculata ini dia sel-selnya berfasikel ya. Fasikel itu artinya berkelompok. Bisa dilihat di sini dia sel-selnya berkelompok kan. Dia membentuk kelompok yang panjang-panjang. Nah, kalau dari imajinasi saya, ketika saya melihat zona fasciculata ini, yang ada di pikiran saya itu adalah pare. Bisa dilihat di sini dia memiliki seperti vesikel-vesikel ya. Nah, bisa dilihat dia mirip zona fasciculata karena dia kayak ada ginian loh. Nah, ini dia mirip dengan zona fasciculata yaitu pare. Oh ya, pada bagian zona fasciculata dia sel-selnya dia kan mengandung lemak dan mengandung banyak vakuol, sehingga sel-sel ini dia itu disebut dengan sel spongiosit ya. Nah ini sini sel spongiosit karena dia seperti sponge ya. Ya, selanjutnya adalah zona reticularis. Ya, zona reticularis ini dia dari kata reticular ya, yang artinya itu mirip dengan jaring-jaring. Jaring-jaring, lihat saja pada bagian struktur sel-selnya dia itu berantakan, ya, tidak membentuk suatu pola, sehingga dia mirip dengan jaring-jaring. Nah, zona reticularis ini dia itu memproduksi hormon seks ya. Oke, kemudian selanjutnya medula adrenal. Di dalam medula adrenal ini dia ada struktur khas ya, yaitu adalah sinus medularis ya. Ini sinus medularis, dia hanya ada pada medula adrenal. Nah, kemudian di dekat sinus medularis tersebut ya, ini sinus medularis. Di sini sinus medularis ini. Nah, biasanya di sana itu terdapat sel-sel modifikasi dari sel saraf simpatis yaitu sel kromafin. Nah, sel kromafin ini dia adalah modifikasi dari saraf simpatis. Nah, apa modifikasinya? Kalian bisa lihat di video saya tentang dasar medula adrenal. Kemudian kromafin sel ini dia itu memproduksi hormon epinefrin dan norepinefrin yang berfungsi sebagai
penguat efek simpatis tubuh. Kembali lagi, zona retikularis ini ya, yang tadi dia itu berbatasan dengan medula. Nah, batas ini dia itu sulit ditentukan batasnya antara zona retikularis dan medula. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, saya sendiri itu seperti ini. Pada zona retikularis bisa dilihat ya, di sini sel-selnya itu lebih berwarna merah, ya kan? Sitoplasma selnya lebih berwarna merah. Sedangkan pada zona medula, pada bagian medula adrenal yaitu sel-selnya memiliki sitoplasma yang lebih ungu. Itu pun terlihat pada perbesaran yang lemah. Lihat di sini sel-selnya lebih berwarna ungu, di sini terlihat kemerahan ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan mereview tentang hormon yang dihasilkan. Kalau pada zona glomerulus tadi dia menghasilkan hormon mineralokortikoid atau hormon aldosteron, dia itu berfungsi sebagai pengatur keseimbangan elektrolit tubuh. Dia bekerja pada tubulus ginjal. Nah, kemudian zona fasciculata dia itu mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini efek utamanya dia itu merangsang gluconeogenesis. Kemudian zona retikularis dia itu mengeluarkan hormon seks ya. Dan saja pembahasan tentang kelenjar adrenal. Jangan lupa subscribe, comment, and share.